Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga sehat-sehat selalu dan semangat selalu untuk beraktivitas sehari-hari dan lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Oke. Di depan saya sekarang ada mesin espresso. Jadi mesin untuk ngebikin kopi atau ngebuat kopi, sama aja lah ya. Ada grinder, bahasa grinder, oke, grinder atau penggilingan. Jadi ini untuk menggiling kopi, ini untuk ngebikin kopinya. Jadi kopi apa yang kita mau bikin, yaitu espresso, ya. Kita mau bikin espresso. Jadi hari ini kita mau namanya kalibrasi ya, mencari rasa yang pas dari espresso yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan selera masing-masing. Yang jelas sesuai dengan keinginan saya, karena di sini saya yang kalibrasi, tentunya seperti itu. Oke. Jadi ini mesin kopinya merek Lasim Bali, kebetulan dia baru, jadi kita harus kalibrasi ulang. Jadi seperti apa yang kita inginkan, itulah nanti hasil dari espressonya. Ya, jadi ini merek Lasim Bali MT3 Up atau M23 Up. M23 Up nanti akan syuting, nanti saya akan syuting ya. Nanti mungkin di sesi terakhir nanti saya akan syuting dia. Biar lebih jelas penampakannya seperti asik penampakan. Oke. Sekarang kita akan kalibrasi espressonya. Jadi di sini saya akan mencoba buat espresso single dan double. Oke. Apa bedanya single dan double? Pasti akan ada yang bertanya seperti ini. Tapi kebanyakan udah kawan-kawan tahu lah ya. Rata-rata udah pada profesional semua. Di sini saya cuma mau menunjukkan bahwa saya sedang kalibrasi menggunakan mesin baru dan grinder baru. Asik, pamer nih sedikit ya. Oke, lanjut. Jadi, sorry, ini videonya saya selfie karena saya nggak ada teman, saya sendirian di sini. Ini toko baru buka. Jadi konsepnya drive-thru ya. Orang pergi langsung, orang beli langsung pergi. Ya. Jadi ini baru tokonya. Saya mau setting dia alatnya ini. Semoga berhasil ya, doakan ya. Semoga berhasil, didoakan saja. Oke? Oke, kita lanjut sekarang ke langsung saja ya, nggak perlu bertele-tele, langsung aja ke bagaimana proses kalibrasinya. Cek dan tonton terus videonya. Oke, lanjut lagi bersama saya. Oke, kita harus tadi guys. Sorry ya. Jadi kebetulan ini mesin baru saya hidupkan. Jadi sekitar normalnya 30 menit ya. Tapi berhubung ini udah mau setengah panas, ini suhunya sudah kelihatan ya, suhunya sudah kelihatan, udah bisa dipakai ya. Jadi sekitar 5 menit atau 10 menit lagi bisa dipakai. Jadi sebelum kita mulai, saya mau dikit ngasih tahu nih pada teman-teman bahwa kenapa kalibrasi itu sangat penting. Ini menurut saya ya, bukan menurut siapa-siapa, ini menurut saya. Maafkan kalau salah. Kenapa kalibrasi itu sangat penting? Karena saya rasa dengan kalibrasi ini kita akan menjaga konsistensi rasa dari espresso. Jadi ini penting sekali, bukan hanya ketika awal saja, namun ketika sudah berjalan operasional, kita harus terus-menerus melakukan kalibrasi. Ya. Karena ini sesuai dengan pengalaman ya, yang sudah saya jalani selama kurang lebih setahun setengah lah ya. Saya belajar dari 2016 tentang kopi. Ya, saya belajar. Ya. Oke? Jadi bukan hanya di awal saja kita kalibrasi, namun setiap hari kita harus kalibrasi terus nih. Kenapa harus setiap hari? Karena dengan begitu kita akan menjaga konsistensi rasa dari espresso tersebut. Itu fungsinya dari kalibrasi. Selain itu apalagi nih? Dengan kalibrasi kita bisa tahu nih kalau ada rasa-rasa yang aneh, kita segera bisa perbaiki. Apakah ini pengaruh dari kopi atau pengaruh dari mesinnya? Kalau dia pengaruh dari kopi, bisa jadi grind size-nya kehalusan, tingkat kelembutan kopinya kehalusan, bisa jadi kekasaran, bisa jadi kopinya udah nggak fresh. Besar kemungkinan, semua bisa itu semua bisa berpengaruh ya, dari kopinya fresh atau enggak, kemudian dari tingkat kekasaran dan kehalusan bisa juga mempengaruhi rasa dari espressonya. Yang jelas tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selain itu bisa jadi juga ini ini portafilter ya, bisa jadi di portafilter ini ada yang kotor nih,
belum dibersihkan ya. Itu pentingnya kalibrasi setiap hari. Nanti kita akan tahu apa masalahnya, kenapa rasanya bisa begini ya. Oke. Bisa jadi mungkin ini portafilternya kotor, kita bersihkan. Bisa jadi mungkin di grab head ada filter ini yang kotor, kita bersihkan. Ya. Jadi dengan kalibrasi setiap hari kita lebih menjaga konsistensi. Tujuannya satu, untuk menjaga konsistensi rasa sesuai dengan standar yang kita inginkan atau sesuai selera kita ya. Jadi customer juga nggak akan kecewa nanti. Takutnya nanti customer hari ini kok beda rasanya, besok beda lagi. Itu pentingnya kalibrasi. Jadi saya rasa untuk sebuah coffee shop yang paling penting itu adalah kalibrasi. Selain dari bersih-bersih dan lainnya ya, kalibrasi ini adalah suatu hal yang penting. Jadi kita harus selalu kalibrasi setiap hari, oke? Oke, kita lanjut untuk step by step bagaimana proses kalibrasinya ya. Oke, simak terus video ini. Baik, oke, sekarang kita lanjut untuk proses kalibrasinya. Pertama-tama kita akan ambil ini portafilter dulu. Oke, sorry guys, saya lupa kasih tahu tadi. Ini untuk grain size-nya saya sudah tentukan. Kemarin saya sudah setting awal. Jadi sekarang kita tinggal untuk kalibrasinya saja, mencicipi ini sesuai enggak ya. Saya akan jabarkan bagaimana rasa dari kopinya. Ini untuk grain size, sebenarnya untuk grain size sih beda-beda grinder, beda-beda ukuran ya. Jadi kita nggak bisa berpatokan dengan, kita nggak bisa nanya dengan baristanya, ini grain size nomor berapa, kita nggak bisa nanya seperti itu, bukan sebuah ukuran. Cuma yang kita bisa jadikan patokan yaitu kita harus tahu mana yang tingkat kehalusan fine, extra fine, mulai dari extra fine yang paling lembut nih kayak powder, ya kurang lebih kayak kopi tubruk gitu ya. Kemudian extra fine ini agak di atasnya. Kemudian medium fine. Kemudian yang ada coarse, medium to coarse. Tapi kita tidak bahas itu di sini. Yang jelas kita harus tahu nih karakter kopinya seperti apa nih, beannya nih, biji kopinya seperti apa. Jadi kita harus tahu seperti apa beannya, baru nanti kita tentukan grain size-nya. Jadi bukan berpatokan dengan grind atau kita tidak berpatokan dengan angka di grindernya. Maksudnya grain size nomor berapa, kita tidak berpatokan sama itu ya. Kita tidak berpatokan karena beda-beda grinder kembali lagi pasti akan berbeda nanti sesuai dengan karakter beannya juga. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Pertama, untuk kalibrasi sebetulnya ada standar yang sudah ditetapkan yang sudah ditahu oleh banyak orang. Jadi ini standar adalah acuan untuk orang-orang yang sedang training atau sedang belajar tentang barista atau membuat kopi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi berapa standarnya nih untuk waktu ya, standar waktu, dan kemudian hasil dari espressonya ini berapa. Terus sebagai patokan biasanya itu 30 ml espresso single dengan waktu 25 detik. Oke. Cuma di sini saya tidak memakai itu. Karena apa? Ini saya mencari sesuai dengan selera saya. Kemudian saya mencari dengan sesuai kebutuhan customer di sini ya. Jadi saya tidak mungkin berpatokan dengan itu. Dalam arti saya harus mengikut itu, nggak boleh. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Belum tentu bean ini atau biji kopinya belum tentu dia akan rasanya enak dengan patokan waktu 25 detik 30 mili. Belum tentu ya, karena kita beda-beda bean, beda-beda biji, beda-beda juga nanti caranya kalibrasi hasilnya seperti itu. Oke, sorry agak belepot ngomongnya karena tumben ya. Jadi gitu ya. Sekarang kita lanjut aja. Ini portafilter. Jadi di sini ada timbangan. Sorry saya nggak bisa nunjukin berapa gramnya, tapi yang jelas saya kasih tahu dari sekarang. Saya mau pakai 18 gram biji kopi untuk double. Ini portafilter double. Saya mau pakai 18 gram. Kemudian nanti saya akan tunjukkan ya. Ini terus. Yang jelas ini selera saya ya. Ini yang saya suka. Yang jelas ini yang enak menurut saya. Oke, sekarang saya coba ya. Langsung saya coba. Pertama kita hangatkan dulu nih espressonya. Espresso. Portafilter. Oke, portafilter. Kita hangatkan dulu nih.
supaya enak ekspresinya. Jadi kenapa harus dihangatkan? Supaya ekspresinya itu nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas juga. Jadi sesuai selera kita ya. Yang jelas harus dihangatkan. Oke, paham ya? Semoga ini bisa membantu kawan-kawan semua. Oke, kita sudah menghangatkan. Berhubung saya nggak ada cloth, saya pakai pine aja atau tisu. Oke, sebentar. Saya harus ambil bak sampah dulu, biar nanti untuk habis ampas kopinya bisa saya langsung buang ke bak sampah. Karena saya belum, kebetulan ini baru opening ya, jadi belum lengkap sekali untuk lalu ini. Bawahnya berapa saja. Oke, ini sudah hangat ya. Jadi saya akan coba mengkalibrasi ya. Kalibrasi yaitu dengan grain size kurang lebih medium fine ya. Ini untuk grain size-nya. Jadi untuk kembali lagi seperti saya bilang tadi bahwa nomor grinder bukan sebagai acuan, tapi yang jadi acuan adalah binnya. Oke, ada yang light roast, medium roast, dark roast. Oke, ada yang medium to dark. Oke, jadi tergantung ini berbeda-beda ini untuk tingkat kehalusannya. Jadi kita harus cari sampai memang enak sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi kita tidak bisa berpatokan dengan nomor yang ada di grinder ini. Ya, ini sebagai acuan bahwa ini hanya saja sebagai ukuran dari si grindernya satu. Karena beda-beda grinder beda lagi nanti cara untuk mencari tingkat kasarannya. Tingkat kelemburannya, sorry. Oke, kita akan coba nih. Saya mau pakai kopi 18 gram ya. Aku mau timbang dulu nih water filter ini. Timbangan aku taruh sini ya. Cadang. Ini timbangan elektrik. Pertama-tama aku timbang dulu water filternya. Aku udah timbang, yuk nolin timbangan. Udah dong ya. Lanjut giling bubuk kopinya. Nah, aku udah setting dari kemarin ya untuk ukuran grindernya jadi berapa, medium fine ya. Jadi nggak terlalu lembut, nggak terlalu kasar juga. Yang jelas ini masuk dia dengan rasa yang saya inginkan ya. Karena saya nggak bisa ngejabarkan. Kalau di grinder ini ukurannya 7.5, jadi 7,5 ya. Ukurannya untuk di saya pakai lasing Bali yang saya lupa namanya. Yang jelas ini lasing Bali merek yang on demand gitu ya. Nanti saya review lah coba ya. Oke, saya langsung saja giling untuk kopinya. Oke, ini kopinya udah digiling ya. Bisa dilihat ya. Saya ratakan dulu. Timbang kopinya good 18 gram. Saya ratakan. Habis itu saya tamping. Oke, saya tamping di sini aja ya. Nah, aku ambil tisu. Oke, saya tamping ya. Jadi kalau untuk tamping itu usahakan rata ya. Jangan ada berat sebelah gini. Tekan dikit aja, nggak usah terlalu ditekan. Nggak usah terlalu tekan, nggak usah terlalu pulang. Jadi pas-pas. Putar gini, angkat. Kalau masih ada kurang rata di sini, getuk dikit, cuma diginiin doang, nggak usah ditekan lagi, putar. Oke? Nih. Jadi gini ya. Oke, sekarang saya akan coba untuk kalibrasi. Ambil timbangan. Jadi sekarang kita lihat nih berapa hasilnya. Kurang lebih sekitar 45 gram. Ya. Ini yang menurut saya enak nih. Saya sudah setting kemarin untuk isi tombolnya. Oke, sekarang kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, hitungan ke 6 dia sudah keluar nih. Sorry, 7,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oke, stop. Sebenarnya aku mau nunjukin nih gramnya nih, tapi gimana ya? Yang jelas gue ceritain aja ya. Sorry gue. Aku ceritain aja. Ini dia saya stop dia berhenti otomatis. Jadi dia akan stop otomatis karena kemarin aku udah setting semuanya tombol-tombol volumetriknya. Jadi dia stop di angka 35 detik. Ini untuk waktunya 35 detik. Dengan hasil espresso kurang lebih ya 45 gram. Ini hasilnya nih. Sama kremanya tebal banget tuh. Tuh lihat. Gimana syutingnya ya? Aku sendirian soalnya makanya nggak bisa syuting. Jelas dari sini aja lihat. Lihat kremanya tuh. Ya kurang lebih 1 cm lah, 1,5 cm ya. Jadi nih. Jadi teman-teman tidak usah terlalu terpaku dengan espresso coffee shop lain. Jadi maksudnya gini, mana yang menurut teman-teman enak itulah yang dibuat. Karena nanti sejatinya customer akan ikut juga. Yang jelas customer kalau udah satu kali kesini, kita touch dia dengan rasa yang enak, pasti dia akan balik lagi. Percaya deh, aku udah ngebuktiin di sini. Pertama, kedua, ketiga, kalau dan seterusnya pasti akan datang. Yang penting kuncinya konsistensi rasa, itu pentingnya kalibrasi ya. Oke, yang jelas ini aku suka banget nih kremanya, kemudian bodinya juga. Aku cicip dulu ya. Wow, sorry, mantap, enak banget, serius. Jadi dia ini roastingan untuk kopinya agak dark ya. Sebenarnya aku dulu nggak terlalu suka dark, cuma karena di sini memang dari ya yang punya coffee shop ya, dia udah kadung order kopi selalu standar roastingnya dark. Jadi aku harus ngikut nih. Jadi awal-awal aku kesini aku selalu berusaha kalibrasi setiap hari, sehingga pada akhirnya sampai saat ini aku pun ketemu nih sama rasa yang ada di sini. Rasa yang paling dominan di sini kayak dia coklat dark gitu. Jadi brown coklat. Brown beda ya. Brown sama coklat sama ya. Oke. Jadi dia agak dark coklat ini untuk flavornya. Yang jelas ada floralnya dikit. Iya. Tapi enak banget serius. Untuk body, aku paling suka espresso bodinya yang tebal. Kalau dia nggak ada bodinya, aku nggak suka minum espresso. Kenapa? Karena pertama kalau bodinya tebal, kerasa ini loh espresso. Kalau cair ya udah minum black coffee aja, americano gitu. Ya kalau yang cair kalau nggak ada bodinya, minum americano aja, nggak usah minum espresso. Kalau menurut aku, body itu sangat penting untuk espresso. Makanya aku kalau nggak ada body aku nggak suka. Oke, selamat ngopi, seruput mantap, no coffee, no passion. Jadi istilahnya no coffee, no passion itu kalau nggak ngopi nggak bergairah. Yeah. Jadi sampai di sini ya video kali ini. Sehat-sehat semua ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.